Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk bumi, halo internet, halo YouTube, dan selamat pagi, siang, atau malam untuk Pak Aris. Oke, kita langsung loncat ke presentasi. Oh ya, sebelum itu di video ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari hidrodinamika, yaitu bab 2, gerak partikel fluida dasar. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Daeng Himawa dengan NIM 260 501 401 27 dari kelas Oceanografi B. Konten yang dibahas pada video ini ada 5. Yang pertama itu adalah pengenalan perbedaan jenis gerak fluida. Yang kedua ada gerak translasi. Yang ketiga ada gerak deformasi. Yang keempat gerak rotasi. Dan yang terakhir adalah bentuk matematika dari pergerakan partikel fluida itu sendiri. Sekarang masuk ke bagian 1. Pengenalan perbedaan jenis gerak fluida. Sebelum lanjut mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa gerak elemen fluida di sepanjang jalurnya secara matematis dianggap sebagai superimposisi dari jenis gerak primer. Berasal dari elemen fluida 2 dimensi, di mana semua kecepatannya sejajar sumbu OX. Sumbu OX itu adalah O, dan yang ini X. Kecepatannya itu akan selalu sejajar dengan sumbu X pada bidang 2 dimensi. Kemudian selanjutnya, bayangkan, oh ya sebelum itu gambar ini akan sering dipakai, jadi bisa diingat-ingat juga terlebih dahulu gambar ini. Oke, sekarang coba bayangkan ada elemen persegi ABCD pada waktu T. ABCD pada waktu T. Dan bayangkan juga ada elemen yang sama pada waktu T ditambah DT, yaitu A1, B2, C1, dan D1. Secara gampangnya, pertama itu ada partikel fluida persegi ini, partikel ABCD pada waktu T. Kemudian setelah selang beberapa waktu atau disebut dengan waktu T plus DT, partikel fluida itu akan mengalami pergerakan ke kanan dan akan mengalami beberapa efek yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, karena partikel tadi bergerak, tentu saja partikel tersebut punya kecepatan. Kecepatannya itu bergantung pada sisi-sisi dari partikel fluida tersebut. Pada sisi A dan B, kecepatan partikel fluidanya dinyatakan dalam U. Dan kemudian pada kecepatan pada sisi B dan C, kecepatan partikel fluidanya dinyatakan dalam U plus DU, atau sama dengan U plus DU per DY dikali DY, dengan AB sama dengan DY tentunya. U pada kejadian ini adalah sebuah fungsi dari hanya Y. Oke, kita akan membahas mengenai pergerakan dari ABCD menjadi A1, B1, C1, dan D1. Dalam pergerakan dari ABCD menjadi A1, B1, C1, D1 memungkinkan terjadinya beberapa gerakan. Perpindahan dari sini sampai ke titik sampai di sini itu dapat terjadi beberapa gerakan. Yang pertama yang memungkinkan terjadi yaitu gerak translasi A1 dari A1, B2, C2, D1 dengan kecepatan translasi adalah U. Pertama kan partikel A, B, C, D. Kemudian setelah bergerak dengan kecepatan U, partikel tersebut berubah menjadi A1, B2, C2, dan D1. Kalau dalam gerak translasi ini bisa kita lihat
tidak terjadinya perubahan bentuk, hanya terjadi perubahan posisi yang semula ada di sini berubah menjadi di sini. Ini terhadap sumbu X berubahnya. Selanjutnya, selain tadi gerak translasi, perpindahan partikel juga memungkinkan terjadinya rotasi dari partikel tersebut. Gerak rotasi yang mengubah diagonal A1C2 ini A1C2 menjadi A1C3. Gerak rotasi itu bisa kita lihat dari diagonal itu sendiri. Kalau dari sini lihat diagonalnya yang tadi seperti ini, terus bergeser ke bawah sedikit menjadi ke titik C3. Selain dari A1C2 menjadi A1C3, terjadi juga D1B2 ini yang kemudian menjadi D1B3. Terjadi perubahan posisi dari diagonal partikel itu juga menjadi sedikit ke atas. Pada gerak rotasi ini perlu diperhatikan bahwa sudut dari setiap partikel masih tetap sudut siku-siku, jadi tidak mengalami perubahan sudut sama sekali. Kemudian ada gerak deformasi yang merubah letak C3 menjadi C1. C3 ini berubah menjadi C1. Dan B3 menjadi B1. Dari B3 di sini bergeser ke bawah sini. Gerak deformasi ini suatu gerakan dari partikel fluida yang memungkinkan terjadinya perubahan bentuk ataupun sudut dari partikel fluida tersebut. Gerak deformasi, nah ini ada dua, gerak deformasi sudut dan gerak deformasi linier. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya juga perlu diketahui bahwa jika limit dt mendekati 0, C1, C2 mendekati 0, maka sudut C2, C1, C3 akan mendekati 45 derajat. Karena C2, C3 sama dengan C1 kali C1, C2 per akar 2, atau sama dengan juga dengan do U per do Y dikali dy dt dibagi akar 2. Kemudian nilai rotasi sudutnya adalah dr per dt, di mana akan menghasilkan hasil akhir yaitu d per dt dikali C2 C3 dibagi akar 2 kali dy. Lalu dengan merumuskan nilai C2 C3 yang sebelumnya diberikan, diketahui juga bahwa laju rotasi sudutnya adalah dr per dt sama dengan setengah do U per do Y. Demikian pula dengan nilai deformasi akan sama dengan do per do T dikali C3 C1 per A1 C3 sama dengan setengah do U do Y. Sekarang kita masuk ke bab 2, ke subbab 2, gerak translasi. Oke, sebelum itu kita misalkan dulu, karena kalau nggak kita misalkan ada suatu partikel susah ngejelasinnya. Misalkan ada partikel A pada titik A, X, Y, Z pada waktu T dengan batas-batas partikel tersebut sejajar sumbu OX, OY, dan OZ. Nah, ketika partikel bergerak, batas-batasnya akan tetap sejajar dengan sumbu-sumbu tadi dan tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Maka hasil dari gerak tersebut disebut gerak translasi. Gerakan translasi dapat terjadi pada lintasan yang lurus ataupun melengkung. Ini ada contoh gerak translasi. Jika X, Y, dan Z adalah koordinat dari partikel A pada waktu T, ini ada partikel A, koordinatnya tentu Z, koordinat Z, koordinat X, ini koordinat Y.
Maka pada waktu T ditambah dt, X plus dx, Y plus dy, Z plus dz adalah hasil dari gerak translasi tersebut. Dengan definisi persamaan, dx sama dengan u dt, dy sama dengan v dt, dz sama dengan w dt. Nah ini, dari A ini berubah ke sini, mengalami perubahan koordinat juga. Suatu gerak disebut gerak translasi itu biasanya dicirikan dengan yang pertama, tentunya mengalami perubahan posisi terhadap waktu. Seperti yang ini. Ada partikel A, kemudian setelah selang waktu tertentu berubah lokasi menjadi di sini. Sama juga pada bidang 2 dimensi. Pada waktu T partikelnya di sini, kemudian setelah selang waktu tertentu dan mencapai waktu T plus dt, partikelnya berubah. Dengan syarat tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Dalam contoh 3 dimensi ini tidak mengalami perubahan bentuk dari A ke titik ini, tidak mengalami perubahan bentuk. Yang ini juga tidak mengalami perubahan bentuk. Itu yang disebut dari gerak translasi. Masuk ke sebab 3, gerak deformasi. Oh ya, gerak deformasi sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada gerak deformasi linear dan gerak deformasi sudut. Yang pertama dibahas gerak deformasi linear dulu. Pada suatu aliran konvergen, kecepatannya cenderung meningkat di sepanjang jalur partikel. Jadi sepanjang partikel ini, titik-titik merah ini, kecepatannya meningkat. Oleh karena itu, kecepatan dari tepi yang tegak lurus terhadap vektor v atau streamline tidak sama. Jadi kecepatan di sini dan di sini itu akan beda. Nanti akan memberikan perubahan terhadap partikel tersebut seiring berjalannya waktu. Partikel akibat dari gerak deformasi linear ini, partikel menjadi lebih panjang dan lebih tipis seperti pada gambar di bawah. Ditambah dengan tidak adanya perubahan sudut, maka itu disebut deformasi linear. Lihat, partikel ini tidak mengalami perubahan sudut, yang semulanya panjangnya lebar dan panjangnya seperti ini menjadi lebih memampat, jadi lebih tipis. Ini kenapa? Karena tadi kan dibilang seiring berjalannya jalur ke sana, kecepatannya itu semakin bertambah. Jadi yang titik partikel di sini itu akan lebih cepat memanjang daripada titik partikel yang ada di sini. Akibatnya partikel fluida tersebut akan memanjang atau memampat. Masuk ke gambar baru ya. Misalkan ada suatu partikel 2 dimensi ABCD. Itu yang kuning. Dengan kecepatan tepi AB adalah U. Kecepatan tepi AB adalah U. Kecepatan geraknya adalah U. Dan kecepatan tepi CD adalah U plus DU. U plus DU, sama dengan U plus DU per dx. Ini kecepatan dari sisi CD. Dengan AD sama dengan dx. Kemudian hal yang sama pula berlaku pada kecepatan dari AD. AD kecepatannya adalah V, dan kecepatan dari BC adalah V plus dou V dou Y kali dy. Ini konsep perpindahan tepi partikel pada suatu fluida. Kemudian kecepatan dari deformasi linear itu kan kita ketahui adalah dou U per dou X dx dan dou V per dou Y dy. Setelah waktu dt, BC
BC ini BC yang warna hijau itu garis BC, setelah waktu dt itu BC akan menjadi B aksen C aksen. Jadi BC-nya menjadi lebih panjang setelah waktu tertentu. Atau di sini dikatakan melebar. Kemudian panjang BB aksen, panjang B ke B aksen menjadi setara dengan hasil dari perubahan kecepatan dan waktu. Panjang BB aksen ini itu setara dengan panjang ini, setara dengan perubahan kecepatan dan waktu yang dinyatakan dalam dV dy per dy dt. dV dy kali dy dt maksudnya. Kemudian selain yang tadi, pada grafik ini juga terjadi perubahan dari CD itu yang hijau menjadi C aksen D aksen, jadi lebih pendek atau menipis. Dan dengan cara yang sama, DD aksen akan setara dengan DU dx kali dx dt. Kecepatan dari deformasi linear itu akan selalu menjadi DU per dx dx tergantung nanti sudutnya dan tergantung nanti sumbunya ya, dan dv dy dikali dy, di mana keduanya merupakan satuan dari panjang tepi partikel. Ini kalau ditulis secara matematis. Kemudian jumlah dari DU per dx ditambah dV per dy adalah nilai total dari deformasi linear itu, yaitu nilai perubahan volume per unit volume. Jadi nilai total dari deformasi linear itu adalah ini. Kemudian selanjutnya, ini ada sebagai catatan, area BCEB aksen dan D aksen C aksen ED harus setara pada kasus incompressible fluid. Incompressible fluid itu partikel fluida yang tidak dapat dikompres. Jadi bentuknya masih sama. Lihat itu yang merah. Dari ini, jadi ini masih sama aja. Kemudian perbedaan dari keduanya memberikan nilai ekspansi atau pemapatan pada kasus compressible fluid. Ini compressible fluid yang tadi kita bahas juga disebut compressible fluid karena terjadi pemapatan yang semulanya besar gini kemudian menjadi kecil. Itu mengalami pemapatan. Nah, sekarang masuk ke deformasi sudut. Deformasi sudut dapat diilustrasikan dengan perilaku suatu partikel fluida yang mengalir dengan mengabaikan efek gesekan di sekitar belokan. Ingat, ini penting, perlu dicatat. Deformasi sudut itu pasti mengabaikan efek gesekan. Karena kalau ada efek gesekan, nanti akan berhubungan dengan gerak rotasi. Nah, kecepatan cenderung membesar pada jalur bagian dalam belokan daripada jalur bagian luar. Sekarang kita lihat gambar ini. Pertama kan ada partikel fluida A, B, C, D. Kemudian selang waktu tertentu, partikelnya bergeser ke sini, masuk ke dalam belokan. Di sini dikatakan membesar pada jalur bagian dalam belokan. Kecepatan cenderung membesar pada bagian dalam belokan. Nah, ini pada jalur yang kuning ini kecepatannya lebih besar daripada jalur yang hijau ini. Akibatnya sisi A aksen dan B aksen ini melaju lebih dulu daripada sisi C aksen dan D aksen. Akibat dari itu maka terjadi perubahan sudut dari partikel fluida yang semulanya sudutnya semuanya siku-siku berubah menjadi seperti jajar genjang bentuknya. Di sini hukum V kali R sama dengan konstan mungkin dapat diaplikasikan, di mana V adalah kecepatan dan R adalah jari-jari dari belokan.
ini R, jari-jari dia dibelokkan itu nanti kayak gini. Lanjut slide berikutnya. Oke, karena tepi AB dari partikel bergerak pada kecepatan yang lebih besar daripada tepi CD, maka terjadilah pendahuluan gerak tepi AB yang akhirnya partikel mengalami deformasi sudut. Deformasi sudut dapat dikatakan sebagai peristiwa terjadinya perbedaan kecepatan antara AB dan CD. Ya, jadi emang benar. Deformasi sudut itu cuman terjadi karena ada perbedaan kecepatan antara sisi AB dan CD. Di mana sisi AB ini karena berada di dalam jalur yang bagian dalam itu bergerak lebih cepat daripada sisi CD yang berada di jalur luar. Kita masuk ke kasus baru, ke gambar baru. Misalkan pada kasus di samping, kecepatan AB adalah U. Ini kecepatan dari sisi AB adalah U. Dan kecepatan CD adalah U plus dou per dy kali dy. Kemudian jarak CC aksen atau jarak ini atau jarak DD aksen setelah waktu DT adalah ini dou per dy dikali dy dt. Itu diingat dulu. Dan kecepatan sudutnya adalah dou per dy. Ini kecepatan sudutnya. Selanjutnya, demikian pula hal yang sama berlaku pada BB aksen atau DD aksen. Ketika dua deformasi tersebut terjadi pada waktu yang sama, maka jumlah kecepatan sudutnya dou per dy ditambah dou v per dou x adalah nilai dari deformasi sudut. Ini nilai dari deformasi sudut. Itu adalah nilai dari penjumlahan dari kedua sudutnya tadi. Itu nilai total dari deformasi sudut. Kemudian perhatikan bahwa dou per dy ditambah dou v per dou x dan bisektors itu diagonal ya. Dan bisektors dari sudut yang dibentuk oleh tepi partikel fluida cenderung selalu sejajar dengan posisi awalnya selama deformasi sudut berlangsung. Nah, hal tadi itu akan mengarah pada konsep gerak rotasi, di mana bisektornya tidak selalu menjadi sejajar dengan posisi awalnya. Ini contoh gerak rotasi. Ini bisektor atau diagonalnya menjadi tidak sejajar dengan awalnya. Jadi ini, yang awalnya ini menjadi ini. Itu penjelasan dari hal yang dikatakan di sini. Tuh. Nah, ini pada gambar yang pertama, kasus gambar yang pertama, shear deformation without rotation, deformasi tanpa rotasi, itu bisektor atau diagonalnya itu tidak mengalami perubahan sama sekali, makanya tidak terjadi rotasi, hanya mengalami deformasi sudut yang semula persegi menjadi seperti bangun jajar genjang. Lalu pada kasus kedua, ini terjadi rotasi tapi tidak mengalami deformasi. Ini tadi sudah dijelaskan. Kasus yang ketiga, bisektornya yang pertama merah ini menjadi tidak sejajar dengan awalnya, jadi warna biru ini nggak sejajar dengan merah. Dan pada kasus yang ketiga ini terjadi rotasi dan deformasi yang cenderung lebih sering terjadi pada dunia nyata, maksudnya pada lapangan. Kemudian bagian 4, gerak rotasi. Gerak rotasi, definisi matematis.
Rotasi partikel bergantung pada komponen dou per dy dan dv per dx. Ini komponen yang akan mempengaruhi rotasi. Jika dou per dy dt sama dengan dv per dx dt, maka terjadi deformasi sudut. Ini. Tapi deformasi sudutnya tidak terjadi tanpa rotasi karena bisektor tidak berotasi. Diagonal tidak mengalami rotasi, masih sama. Ini masih sama kayak yang tadi. Kemudian jika dou per dy dt tidak sama dengan dv per dx dikali dt, bisektor mengubah arah dan terjadi rotasi dan deformasi sudut, atau bisa juga hanya terjadi rotasi, bergantung pada nanti gimana kondisinya. Ini kasus yang dibahas. Ini diagonalnya mengalami rotasi, kemudian bentuknya juga mengalami deformasi. Perbedaan dou per dy dikurangi dv per dx mendefinisikan nilai suatu rotasi. Gitu. Suatu gerak irotasional dua dimensi didefinisikan secara matematis dengan dou per dy dikurangi dv per dx sama dengan 0. Kemudian dalam hidrodinamika, deformasi sudut dapat terjadi tanpa rotasi. Ini dalam hidrodinamika. Deformasi sudut dapat terjadi tanpa rotasi. Pada kasus pertama tadi yang udah dibahas. Tetapi pada kenyataannya rotasi secara umum selalu melibatkan deformasi sudut. Jadi ini yang lebih realistis kasus ini. Ini ada gaya putar secara skematis di mana partikel berputar tanpa deformasi adalah suatu kejadian khusus hidrostatik di mana gaya sentrifugal ditambahkan ke gravitasi, tetapi tidak terjadi pada aliran rotasi di lapangan. Ini cuma penggambaran. Selanjutnya masuk ke gerak rotasi teoritis aliran irotasi. Oh ya, ini gambar yang akan dipakai untuk penjelasannya. Coba perhatikan. Oke, misalkan ada partikel fluida dasar ABCD berada di antara dua garis yang didefinisikan dengan radius dari suatu belokan lengkung R1 dan R2. R1 dan R2. Dengan R2 sama dengan R1 tambah DR dan DR bernilai sangat kecil. Setelah selang waktu dt ini ABCD menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan A aksen sama dengan CC aksen itu bernilai K dikali dt per R1. Nilai A aksen itu kan ini, yang titik-titik merah ini sampai sini. Kemudian nilai CC aksen ini sini sampai titik ini. Itu nilainya adalah ini. Bisa dihitung pakai ini. Kemudian BB aksen. Ini dari B ke B aksen warna kuning. Kemudian DD aksen itu juga bernilai sama dengan R yang berbeda tetapi. Lalu sisi AB ini AB berputar ke AB aksen dengan jarak R yang sangat kecil. Ini bisa dicari jarak R-nya. Ini sisi A dan B berputar menjadi A aksen dan B aksen
Kemudian sisi AC berotasi menjadi A aksen C aksen melalui sudut theta 1. Melalui sudut theta 1, sisi A aksen ini yang kuning berotasi menjadi A aksen C aksen. Selanjutnya adalah gerak rotasi oleh gaya gesek dalam teori Kelvin. Oh ya, tadi kan ingat ya kalau deformasi itu mengakibatkan gaya gesek yang tadi. Kalau ini rotasi. Jadi biasanya rotasi itu terjadi karena adanya gaya gesek. Kita mulai gerak fluida dikatakan irotasional ketika gradien kecepatannya kecil, gelombang gravitasi periodiknya. Ini di sini. Di sini tidak perubahan kecepatannya kecil. Berbeda nanti dengan yang ada di dalam sini. Atau ketika streamline menjadi konvergen secara cepat atau mendadak, dan ketika distribusi kecepatannya bergantung pada bentuk dari batas aliran, bukan pada tekstur kekasarannya. Gerak fluida berrotasi terjadi ketika lapisan batas memberikan pengaruh terhadap distribusi kecepatan, atau terjadi pada aliran divergen. Kemungkinan tidak berlaku jika lapisan batasnya terlalu tipis. Ini perlu ditandai ya. Kalau lapisan batasnya terlalu tipis, kemungkinan tidak berotasi. Lapisan batas itu yang mana? Ini lapisan batas. Di sini kan dikatakan ketika lapisan batas gerak fluida berotasi terjadi ketika lapisan batas memberikan pengaruh terhadap distribusi kecepatan. Ini lapisan batas ini. Ketika partikel fluida masuk ke dalam sini, akan memberikan tekanan atau memberikan gaya gesek juga, sehingga mengalami distribusi kecepatan. Jadi di dalam sini partikel fluidanya akan menjadi lebih cepat dan memungkinkan terjadinya rotasi. Selanjutnya, gerak fluida irotasional terjadi di sekitar atas bidang pada kasus bendungan. Pada gambar ini adalah kasus bendungan atau weir, di mana ketebalan lapisan batas meningkat di bagian downstream. Ini bagian downstream. Pada bagian ini partikel fluida irasional, tetapi karena ketebalan dari lapisan batas, ketebalan ini meningkat pada downstream, pada aliran yang ke bawah ini, maka partikel fluida di daerah ini menjadi rotasional. Tapi itu sebenarnya tergantung pada kasusnya, dapat berotasi ataupun tidak berotasi, tergantung nanti, tergantung keadaan di sananya langsung. Oke. Aliran fluida yang mengalami distribusi tekanan dari dinding batas akan mengalami gerak rotasi pada partikelnya. Kan kalau ada partikel fluida yang bergesekan dengan tembok ini atau dinding batas, itu mereka jika bergesekannya secara langsung gitu, bertabrakan, itu mereka memungkinkan terjadinya rotasi. Berbeda dengan partikel fluida yang di sini yang bebas, tidak ada gesekan dari dinding batas. Kalau yang di sini juga akan mengalami rotasi. Partikel fluida yang keluar dari suatu lubang akan dianggap berotasi karena koefisiennya adalah fungsi dari ketipisan lapisan batas di dekat lubang. Partikel fluida di daerah ini itu akan menjadi sangat berotasi karena ini
karena koefisiennya itu adalah fungsi dari ketebasan lapisan batas di sekitar lubang. Tapi nanti ketika udah keluar agak jauh dari ini lubang ini, partikel fluida tersebut akan kembali menjadi irotasional dan tidak mengalami rotasi karena udah bebas di sini. Ketika udah melewati ini irrotational zone. Lalu partikel fluida dideskripsikan sebagai suatu lingkaran yang juga berotasi terhadap dirinya sendiri dengan arah yang berlawanan. Ini misalkan ini itu partikel fluida. Partikel fluida ini itu bergerak searah jarum jam. Kemudian pada lingkaran-lingkaran kecil ini mereka bergerak melawan arah jarum jam. Hal itu dapat dituliskan secara matematis melalui persamaan dasar dengan memperhitungkan rotasi inersia dan mengabaikan gesekan yang ada. Jadi partikelnya udah berotasi, muter gini. Kemudian titik kecil ini juga ikut berotasi. Kayak sistem tata surya kita. Selanjutnya yang terakhir, bagian 5. Bentuk matematika pergerakan partikel fluida. Ini gambar yang akan kita gunakan sebagai contoh kasusnya. Misalkan pada partikel fluida ABCD pada waktu T, ini ABCD pada waktu T ini, misalkan ada ini, kemudian komponen kecepatan U dan V adalah fungsi dari X dan Y. V adalah fungsi dari X, U adalah fungsi dari X, maaf, dan V adalah fungsi dari Y. Dengan ditulis secara matematis menjadi seperti ini. Kemudian pada waktu T, koordinat dari A adalah X, Y, dan D adalah X plus DX, Y plus DY. Koordinat A dan D pada waktu T plus DT menjadi X plus U DT. Ini yang ungu. X plus U dt dan Y plus V dt itu untuk A aksen. Kemudian yang untuk D aksen adalah X plus DX plus U plus DU dt dan Y plus DY plus dalam kurung V plus DV dt. Itu untuk D aksen. Selanjutnya yang tadi ditambah dan dikurangkan dengan setengah do V per do X dx dt serta setengah do U per do Y dx dt. Maka akan terbentuk persamaan di bawah ini. Persamaan yang pertama, ini untuk inisial koordinat, tanda dari koordinat partikel fluida. Kemudian ini ketika mengalami translasi, ini untuk dilatasi linear, deformasi linear. Selanjutnya yang ini adalah deformasi sudut, dan yang terakhir adalah rotasi. Ini dalam pergerakan partikel fluida dua dimensi, ingat. Selanjutnya bentuk matematika pergerakan partikel fluida 3 dimensi. Sebenarnya sama aja seperti yang 2 dimensi tadi. Akan tetapi koordinat A dengan titik D aksen X plus DX, Y plus DY, Z plus DZ dari partikel fluida dasar 3 dimensi setelah waktu dt akan menjadi seperti ini. Kalau tadi cuman X, Y, yang ini ada Z-nya. Kemudian ada antek-antek ini juga. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, tambah dan kurangkan dengan setengah do V per do X dy dt serta setengah do W per do X dz dt ke baris pertama.
Kemudian baris keduanya ditambahkan dengan setengah dou per dou y dz dt serta setengah dou per dou y dx dt. Tambahkan dan kurangkan juga pada baris ketiga dengan setengah dou per dou z dx dt serta setengah dou v per dou z dy dt. Maka akan menjadi ini. Selanjutnya perlu diingat notasi-notasi berikut ini. Yang pertama adalah notasi dari koefisien deformasi linear dengan A sama dengan dou per dou x, B sama dengan dou v per dou y, dan C sama dengan dou v per dou z. Kemudian koefisien dari shear deformation itu adalah F sama dengan setengah dou v per dou y plus dou v per dou z, dan G adalah sama dengan setengah dalam kurung dou per dou z ditambah dou v per dou x, dan H itu sendiri adalah sama dengan setengah dalam kurung dou v per dou x ditambah dou per dou y. Koefisien rotasi sebenarnya sama aja dengan shear deformation ini, cuman tandanya aja yang beda. Kemudian setelah tadi dimasukkan, ini hasil akhirnya dari pergerakan partikel fluida 3 dimensi secara matematis. Ini untuk koordinatnya, ini untuk pergerakan translasi pada partikel 3 dimensi, ini untuk deformasi linear, deformasi sudut, dan ini untuk rotasi pada partikel 3 dimensi yang ditulis secara matematis. Kemudian ini adalah komponen suatu vektor yang merepresentasikan vortisitas pseudo vektor dari suatu partikel fluida. Oh ya, materi yang saya sampaikan tadi saya semuanya ambil dari satu buku ini, karangan Menhaute tahun 69, An Introduction to Hydrodynamics and Water Wave Volume 1 Fundamentals. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah bisa di komen. Kemudian terima kasih karena sudah mendengarkan dan semoga ilmunya bermanfaat.